Halo. Oh, ada bintang tamu. There's a guest star. Hai, Hey, aku with Kathleen. Halo. Bukan ya? Oh, ini Is that si Caitlin? Dewi. saya Umar 7. Oh, so cute. Hai, JV. Eh, Risa, sebelum kita mulai, kamu tahu nggak sih sebenarnya malam ini acaranya apa? Or nama talk kita pada malam hari ini itu apa? Kayaknya nggak tahu nih. So, malam ini actually is a JCI. Hari ini tuh JCI Impactful Talk. Impactful Talk itu actually kita mengundang semua member JCI buat memperkenalkan diri mereka di Instagram ini untuk kayak kita supaya kenal satu sama lain gitu loh. Apalagi pas pandemic ini kan nggak ada orang yang bisa kenalan kan. Kita nggak bisa tatap muka langsung. Jadi cuma bisa lewat Instagram, Zoom, Google Meeting kayak gini sekarang. Nah, kamu tahu nggak sih, Risa, sekarang berapa jumlah member JCI? More than 100, right? Ini di Surabaya Yes, kan? jadi kita udah Surabaya, JCI Java. Kita sudah mencapai Insya angka Allah. 280. 280. Ini kalau misalnya ini Running Man udah ada angkanya 280 gitu. Nah, di I antara remember 280 kayaknya member ini, iya, gimana pertama gimana? join kayaknya 150-an dulu. Iya, iya, banyak banget gak sih? Terus kita nggak kenal satu sama lain, iya nggak sih? Kayak kita Iya, cuma kenal each bener. other. Kalau aku soalnya Nah, udah ikut beberapa eventnya, cuman kayak lumayan ansos. iya, iya, iya. Nah, 250 orang lainnya tuh pengen kenalan dulu dengan seorang Risa Santoso. Aku anggap kira-kira 30 orang Jessia udah kenal kamu. Tapi 250 orang lainnya belum kenal sama Risa Santoso itu siapa. So, malam hari ini Jessia Impactful Talk mengundang sosok rektor termuda Indonesia, namanya Risa Santoso, biasa dipanggil Risa, Bu Risa, ataupun Cica, panggilan rumah. Kamu mau memperkenalkan diri sendiri nggak, Cak? Atau kamu mau aku tanyain kamu siapa, gitu? Boleh tanyain aja. Udah kayak separuh kamu udah kenalin, jadi kayak aku tinggal nambah-nambahin doang. Oke. Siapa nama lengkap? Salah udah disebut. Apakah bagaimana perasaan kamu sebagai rektor termuda Indonesia? Oke, perasaanku. Oke, aku jadi ceritanya udah, ini mungkin background deh. Jadi ceritanya aku jadi Background rektor betul-betul itu, juga. Iya. jadi aku ceritanya aku itu dilantik jadi rektor akhir tahun lalu, November lalu. Jadi up until then, technically aku kayak belum 1 tahun sih ya. Tapi it has been an interesting ride. Apalagi kena pandemi, jadi tambah interesting gitu ya. Tambah Tapi interesting ya. iya, banyak tantangannya, honestly. Cuman ya itu, I think jadi challenge juga lah untuk jadi rektor gitu. Loh, maksudnya gimana kok untung? Oh, bukan, maksudnya untuk jadi rektor, it's Oh, quite a challenge juga. Terutama oh, sekarang it's kan quite banyak a waktu challenge, banget. definitely. Hmm. Dan honestly Sadar kita nggak? kena pandemi, Iya, itu kena pandemi. kayak kan banyak banget sebelumnya mungkin nggak kayak siap online dan lain-lain. Jadi a lot of changes is happening gitu. Jadi ya makanya Menurut Bu Rektor sendiri, Indonesia siap go online nggak sih? Ini kepo doang, penasaran. honestly aku ngerasa nggak siap. Soalnya Nggak infrastrukturnya siap. sih belum. Kayak Oh, kayak gini ya, wifi-nya loading. ini padahal kita kayak sama-sama di kota besar loh. Kayak kita di Mohon maaf, saya lagi di Surabaya. desa. Oh, Ini lagi di desa saya. Saya oh pakai gitu. internet provider, pip, gitu. Ya, Terus. nah itu yang aku bilang kayak koneksi internet, especially di daerah-daerah situ kayak buruk banget. Dan kalau misalnya Iya. itu, ya menurut aku itu hambatan utamanya kita sih. Kalau misalnya pemerintah bisa bantuin dalam jaringan internet, I think it will easen the burden a lot lah, lebih baik. Kalau pemerintah ada yang nonton IG Live ini, Ya mungkin tolong ada benerin infrastruktur ya. apa mungkin ada Permintaan dari Bu teman Rektor nih. kita butuh internet. Kita butuh wifi. Jadi untuk semua orang yang percaya bahwa corona disebabkan oleh jaringan 5G, jangan menghancurkan tower ya, itu tidak benar. Kita butuh 5G ataupun 4G untuk jaringan internet demi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Benar nggak Bu Rektor? Bener banget. By the way, I heard Bali keren banget loh. Jadi dia masangin wifi setiap 2 meter gitu buat orang-orangnya biar bisa pakai internet. Wow, Nah, semoga ini aku Surabaya juga sebentar lagi kayak gitu ya. Iya, mungkin. Semoga, amin. Mungkin, amin. Oh ya,
Risa sebagai Bu Rektor yang viral, sadar nggak sih banyak banget orang yang nyebarin itu justru bukan foto kamu lagi pakai lagi pakai baju rektor, tapi kamu lagi pakai toga. Itu kamu lagi pendidikan di Harvard atau yang Berkeley yang lagi pakai toga yang viral? Aku yang pakai toga itu yang kamu gambarin, yang kamu jadi. Iya, aku gambar jadi beruang. Itu waktu aku lulus S2 dan I think itu Harvard, jadi super viral. Iya, waktu di Harvard. Jadi waktu aku lulus Harvard itu aku nge-post foto itu dan aku ngerasa itu viral soalnya itu jadi profile pictureku di Instagram. Jadi choose your profile picture wisely ya. Iya. Jadi itu satu alasan. Oke. Itu yang Harvard tuh kamu ngambil apa sih? Gelar apa sih? Jadi waktu itu aku S1 itu sebenarnya kan aku S1 di UC Berkeley di California dan waktu itu aku ngambil economics. Jadi S1 aku ngambil economics. Waktu S2 aku ngambil pendidikan. Jadi I took education. Jadi waktu yang lulus itu education kan. Cocok dong buat jadi rektor. Ya lumayan. Apa one impactful journey yang kamu mau menjalani dari yang kamu udah pergi pendidikan tuh jauh banget dari Surabaya pergi ke UC Berkeley, habis itu pergi ke Harvard buat ambil education, dan kamu bring itu semua ke Indonesia, Surabaya, tepatnya ke Malang ini. Kamu mau apa one impactful journey yang mau kamu jalankan atau jalani atau gimana gitu? Kok pertanyaannya melenceng dari yang skrip? Kalau aku ngerasa sih buat aku ya mungkin jadi aku ngerasa gini lah, mau nggak mau kayak di Amerika sendiri kayak di Harvard sekolahnya itu sudah dari 1800-an, which is kayak 200 tahun lalu. Jadi ceritanya kayak aku ngerasa banyak banget yang bisa dipelajari sih dari sana. Dan obviously kalau misalnya kayak aku ngerasain juga ya di Amerika dan di sini itu banyak banget kayak project based learning, cara-cara baru yang I think kayak di sini tuh belum dicoba. Kayak misalnya kayak case study gitu ya, yang aku ngerasa sekarang udah mulai diadaptasi banyak sih di Indonesia. Tapi it's not something yang kayak banyak orang itu sudah familiar gitu. Gitu. So I think kayak metode lah, ya udah terganggu gitu. Maaf ya yang mendengar. Nggak apa-apa. Kita tertarik, kita bahagia melihat Kathleen juga kok. Tenang aja, nggak masalah. No problem. Iya begitu. Oke. Jadi case studies yang di Harvard itu menurut kamu useful banget dan itu bakal berguna banget ya ternyata kalau dibawa ke pendidikan di Indonesia gitu ya? Kayak for my school gitu jarang banget yang make case study yang real businesses. Kayak aku ngerasa super super kompleks actually. Aku ngambil kelas waktu itu di Harvard, dia bener-bener ngambil real cases terus jadiin satu kasus. Dan kayak kamu misalnya anggaplah PNG gitu ya, terus dia kayak ngelewatin some problems, terus kayak kamu disuruh ngeliatin, oh apa sih if you were the leader, what would you do? Kayak kamu bakal ngapain gitu. Itu kan those kind of real world situation yang kamu bener-bener coba mikirin gitu. Dan sampai sekarang aku nyoba di kelas itu susah sih sejujurnya untuk itu. Jadi even sekarang case-nya diperpendek dan jauh lebih simple gitu. Padahal kan harusnya kompleks ya. Kayak I think that kind of thing itu kayak bakal berguna buat siswa-siswanya sih untuk kayak learn to be more practical gitu loh. Kayak ngerasa kalau kamu iya kayak kamu di real world itu tuh kamu kayak ngerasain kan biasanya orang-orang bilang kayak kamu di kuliah selesai itu masuk ke kerjaan itu kayak dicemplungin ke dunia gitu ya. Kayak gimana caranya kita bridge that. Berarti sekarang sebagai Bu Rektor di Institut Asia Malang, bener ya? Bener, jadi Institut Asia Malang. Oke. Itu apakah kamu sudah mengimplementasikan hal yang menarik nggak? Yang selama menjadi rektor yang kurang dari 1 tahun itu, apa sih menurutmu yang gebrakan menarik sebagai rektor termuda yang sudah kamu lakukan? Gebrakan menarik yang kita sekarang coba itu kita sekarang internship itu kita sudah coba untuk 6 bulan internship. Jadi internship nggak only kayak sebelumnya 1 month, terus kita nyoba tuh paling lama 2 bulan, dan sekarang kita nyoba kalau 10 semester itu kita internship. Jadi SKS-nya digedein dan
kayak jadi lebih praktek gitu loh, lebih banyak praktek. Dan mungkin itu ya, sebelum aku jadi rektor udah ada program-program lagi sih. Tapi yang sejak jadi rektor kayaknya itu deh. Jadi, tapi sebenarnya sayang sekali ya, karena program yang begitu fantastis ini terpaksa terkendala karena corona. Iya nggak sih? Karena Bener aku rasa banget. bakal susah nggak sih? Gimana? Corona mendampak pendidikan ini? Iya, apalagi sekarang berdampak juga sama industri-industri ya. Kayak mereka sebelumnya yang mungkin ngasihin space buat internship mereka, itu akhirnya jadi kayak nggak bisa sebanyak itu gitu. Dan atau mungkin ya udah ambil aja gitu. Ya, dan sekarang mau nggak mau kita online semua ya, maybe apa ya, kayak di experience kamu ada di kantor itu kayak jadi nggak segitu dapetnya. Iya, definitely, definitely. Jadi ternyata corona ini juga berdampak pada pendidikan sampai segitunya ya. Internnya yang sebenarnya mau diunggulkan malah malah jadi nggak bisa dilaksanakan ya nggak. Bener Ini banget. ternyata Bu Risa ini udah punya pertanyaan loh dari Ricky, yaitu LT kita, mantan LT kita tahun lalu. Halo. Ricky tanya nih, bagaimana menurut rektor Risa education 5.0, yaitu online learning, gimana? Gimana menurut aku online learning? Ya itu, balik lagi kayak tadi, aku ngerasa kayak not everyone itu udah siap. Kayak kalau mereka yang di kota besar, I think they're ready. Dan ini aku udah nyoba diskusi sama beberapa orang juga sih. Aku ngerasa mereka yang pertama kali itu sudah sign up-nya for online classes kayak di UT, Universitas Terbuka, atau di program-program online lainnya, itu kayak mentally they're prepared. Tapi yang mereka tuh aslinya mau offline, itu kayak mentally not prepared for it gitu. Dan menurut aku ya itulah hambatan terbesarnya. Akhirnya not prepared mentally, dan secara fasilitas juga mungkin ya koneksinya kurang dan lain-lain karena mereka balik ke rumah orang tua. Jadi sebenarnya sebagai kayak kamu sendiri tuh di sistem pendidikan kamu bakal expect berapa lama nih akhirnya kita bisa kembali offline gitu? Ataukah kita harus tetap expect online gitu? Secara offline itu kayaknya masih tahun depan ya. Kalau misalnya full offline. Kalau sekarang mungkin hybrid bisa. Jadi kayak ketemu beberapa kali dalam semester. Terus kayak kelasnya dikecilin. Jadi kayak 15 people in a class. Gitu. Ya protokol new normal lah ya Bu Risa ya. Benar, protokol new normal. Dan itu pun sebenarnya masih ada waspada juga. Kayak sekarang Jakarta sudah balik merah lagi gitu kan. Jadi kayak darat lagi. Jadi ya gitu juga, harus hati-hati. Dan nggak mungkin kayak sampai akhirnya kayak bukan cure ya, mungkin sampai vaksinnya ketemu. Mungkin you know it better. Kita nggak akan bicara tentang vaksin tapi pada kesempatan kali ini. Terus aku juga penasaran sih sebenarnya sebagai rektor. I think kesibukan kamu pastinya nggak cuma rektor kan. Walaupun sebenarnya ada satu pertanyaan tentang intern sih. Mau dijawab dulu nggak ya enaknya? Apa intern yang selesaiin dulu kali ya? Aku ada pertanyaan dari Fioni. Hai Fioni. Halo. Aku sekarang lagi intern terus di kantor. Ada yang bilang kalau kerja butuh 6 bulan untuk bisa ikut pace dan merasa mendapatkan sesuatu. Menurut kakak bagaimana? Oh, gimana ya? Oke, kalau aku bilang yang pasti itu kalau 1 bulan itu kependekan. Kayak itu yang aku kayak ngerasa awal-awal ya. Cuman I think 3 to 6 months itulah. Kayak biasanya kayak 2 bulan itu kamu kayak training, kayak get used to, kayak bulan ketiga itu kamu udah lumayan get the feel. Kalau memang mau efektif dan benar-benar tahu kayak plus minusnya ya mungkin 6 bulan itu baru oke. Jadi kalau bisa minimum 3 bulan. Kalau udah 6 bulan, it's quite alright actually. Jadi boleh. Tapi kalau lebih lama pastinya oke juga sih. Bisa juga nyoba di posisi lain di tempat yang sama, di perusahaan satu yang sama, tapi nyoba posisi lain kalau memang ada program seperti ini. Oke, berarti selama mungkin sih sebenarnya. Karena memang 3-6 bulan ya, Riz ya. Nggak bisa kayak kalau cuma 1 bulan. 1 bulan tuh kayak icip, baru kenalan sama orang, terus udah pergi lagi gitu nggak sih? Kayak belum dapat apa-apa. Dan kayaknya orang-orang kantornya juga nggak mau ngajarin terlalu banyak karena after 1 month udah pergi gitu. Jadi mendingan dikasihin tugas yang kayak simple-simple. Yang kecil. Menial works gitu. Oke, masuk akal. Gitu jadi Fioni tipsnya. Kalau bisa cari intern lebih dari 1 bulan ya. Kalau bisa sampai 6 bulan. Oke. Nah. 3 bulan. Ya udah. 3-6 bulan. Oke. Nah, Riz, aku tuh penasaran banget dengan hidup kamu di luar
apa namanya di luar rektor, karena aku yakin banget kan rektor tuh kan yang orang-orang mengenal Risa Santoso sebagai sosok rektor termuda di Indonesia. But I believe kalau kamu juga punya kehidupan di luar rektor. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang kehidupan kamu di luar kehidupan rektor? Kehidupan di luar rektor ya. Mungkin yang sekarang kayak makan banyak waktuku itu sekarang aku bikin YouTube kali. Jadi itu yang makan banyak waktuku. Kayak jadi kalau misalnya abis dari kantor, although sekarang aku udah ngebatasin satu maksimum 2 video sih satu minggu. Jadi making videos gitu kalau misalnya mau ngecek ya, dicek di video. Wah, Dan itu benar-benar. Ini tentang apa nih YouTube-nya? YouTube-nya jadi tentang mukbang ya? Maunya sih tentang Atau- mukbang, karena bisa makan Atau banyak. tentang Jadi kayak, my love life gitu. kayaknya bakal fail, aku bakal fail kalau mukbang. Kayak aku sukanya Bentar, makan bentar. dikit. Beneran mukbang nih? Enggak. Jadi mungkin nanti bisa ada mukbang, nggak ada yang menutup kemungkinan itu. Cuman right now kayak videonya itu lebih banyak tentang education juga sih sebenarnya. Jadi Wah, masih tentang education. Jangan-jangan tips and tricks pergi ke Harvard? Bukan ya? Atau dia juga ada di kayaknya sana? aku nggak tahu ya, apakah itu orang-orang mau dengerin nggak sih tips and tricks? Kayaknya kok itu aku ngerasa itu apa mungkin orang mau denger, tapi kayak aku bilang sama temenku kayaknya enggak, kayaknya orang nggak mau dengerin. Sukanya yang receh-receh katanya. Gimana ya? Oke. Coba ya, kalau yang lagi nonton, ini ada sekitar 20 orang lah yang lagi on. Kalau misalnya kalian pengen denger tips and tricks masuk ke Harvard or Berkeley atau kemanapun, tolong leave di komen, karena kita juga mau tahu. Loh, kok jadi kayak gini? Oke, selain itu memang kampus awal, namanya belum disebut, tapi aku udah tahu, harusnya sosok dong. Jadi namanya apa, Riz, YouTube-nya? Gagal. Jadi namanya kampus aman. Oh, kenapa namanya kampus awan? Udah tahu jawabannya. Iya, jadi ini ceritanya anak udah aku ceritain teman-teman semuanya. Jadi dia ini mau baik aja biar kayak boleh aku yang ceritain ke kalian semua. Iya. Terima kasih Natali. Ya. Jadi kenapa harus kampus awan namanya? Ya jadi namanya Ada kampus nama awan itu ceritanya kita kayak bikin bite size content dan itu tuh biasanya kalau for me aku bakal ngomongin kayak the learnings I have kayak everyday kayak life hacks atau mungkin kayak things yang I learning. honest learning Misalnya, oke. ya Kita lama terkuat. Anyway, terus. ya begitu. Jadi Learning daily. ya learning daily dan aku kayak kerjasama sama temanku juga yang dia tuh bahas kayak tentang gimana belajar English kayak more about kayak practical gimana sih kamu pakai biar cepet bisa gitu dan juga ada yang ngomong tentang hitung juga gitu dan itu kayak kita coba bikin video pendek itu kayak 4 sampai 5 menitan around 4 sampai 5 menit. Jadi kalau mau dicek bisa dicek it out. Terus biasanya sih setiap kita hari ya check it out. Setiap hari Sabtu biasanya kita bikin kayak random videos aja. Kadang-kadang itu ada kayak things I remember about being in Harvard. Terus kayak BTW tentang Harvard. Ternyata ada banyak yang pengen tahu loh ini. Aku bacain ya, pengen Kak, kata Aisyah. Terus aku baca dengan cara-cara kayak agak-agak mau tips and tricks masuk ke Harvard dong. Dari Felicia, terus ada yang kayak bilang pengen Kak, pengen banget S2 keluar. So kayaknya seru banget kalau misalnya di salah satu Sabtu itu kamu kasih tips and tricks buat S2 keluar. Apakah itu ya kamu mau tips and tricks corona gini mau ke luar negeri? Apakah masih mau? Mungkin ya. Oke, kadang-kadang mikir juga kayak itu tuh yang jadi consideration. Bedah buku dari Mata Millennials dong, collab sama Pak Tanadi Santoso. Waduh. Aduh, itu Kak Risanya lagi gak baca buku. Udah saya lagi capek nih. Saya baca buku aja deh. Cuma pendek-pendek, summary aja. Tapi Risa bakal buka buku kok, cuma bukan buku yang kayak Pak Tanah dibaca gitu. Iya. Buku terakhir aku jelas. Buku investing. Gara-gara investing buat stok. Aduh. Nanti ajarin aku ya. Setelah ini semua selesai, ajarin aku. Bener tapi Oke. Besok. Bener kan Selasa, Senin kita bakal ketemu asing. Oke, balik lagi ke Instagram Live ini. Nah, tadi sebenarnya aku juga ada pertanyaan loh. Aku bacain dulu ya pertanyaannya dari Anggi Chunli. Mirip kayak ini ya, Chunli.
Dari Anggi Hmm. Syunti bilang gini, kalau misal dari bidang A pindah ke bidang B, walaupun masih nggak beda jauh, menurut Ibu, Bu Kakak, menurut Bu Kakak gimana? Kok Bu Kakak? Dan waktu yang normal untuk menguasai masing-masing bidang tersebut berapa lama? Oh, Ini kamu Bu, aku maksudnya kakak berarti. sekolah I atau think kerja intern ya? deh. Kerja. Oh kerja. Oh menurut aku nggak apa-apa banget. Kayak I feel kalau kamu interested sama something, asal kamu ada interestnya ya. Kalau kamu nggak ada interestnya susah. Tapi asal kamu interested in something and kamu tuh bener-bener kayak work hard in it, won't take a long time lah. Pasti kamu cepet nyesuaiinnya. Sebulan mungkin, sebulan 2 bulan, tergantung sih. Kayak bidangnya susah apa juga ya, perlu skill sebanyak apa. Tapi asal ada interestnya, menurut aku nggak bakal sesusah itu dan kamu bakal enjoy the process kok kamu. Enjoy the process. Berarti Bu Risa pengalaman sebagai YouTuber bahagia ya? Do you enjoy the process? I enjoy the process, tapi sekarang mungkin aku lagi sibuk, pusing saya gitu. Tapi juga aku juga, jadi aku sendiri tuh bidangnya lompat-lompat. Jadi aku pasti kalau ada orang tanya gini, pasti aku kayak very support gitu. Jadi aku kan dulu pakai ekonomi, S2-nya pendidikan, terus setelah selesai aku masuk ke pemerintahan, terus setelahnya masuk lagi ke pendidikan gitu. Jadi kan lompat-lompat ya. And I thought Ini, it's kayak ya gimana? you thought? Nggak apa-apa, Ya you thought? looking back itu kayak ya semuanya ada use-nya ke aku gitu. Definitely. Jadi intinya kerjain semuanya aja ya. Kita nggak tahu mana yang bakal useful karena semuanya bakal impactful juga tetap ya. Oh, BTW dari semua kan kamu udah loncat-loncat nih ke beberapa. Ini bocoran dikit aja buat yang datang ke live malam ini. Sebenarnya yang kamu paling suka ngelakuin yang mana? Susah ya pertanyaan. Itu kan Kamu diem. susah ya, soalnya maksudnya kan education, maksudnya kan itu kan waktu kamu sekolah sama waktu kamu kerja gitu. Jadi kan pasti beda ya. Beda sih. TikTok. Mungkin Mana sekarang yang paling menarik? kayak Kenapa oke, anaknya tuh mungkin sekarang sekarang. ini? Soalnya aku ngerasa kayak sekarang itu ya partly mungkin soalnya aku bisa kayak make decision. Jadi kayak itu ya kayak both side of the same coin. Kayak apa yang aku suka itu juga apa yang aku benci. Jadi kayak apa yang aku suka bukan benci. Iya, tapi Terus kayak aku gimana tuh? bisa execute itulah. Aku merasa kayak hasilnya itu kelihatan langsung gitu loh. Kayak kamu ngerjain sesuatu hasilnya Hasilnya kelihatan. kelihatan langsung. Misalnya Gimana tuh maksudnya? misalnya aku kayak bikinin program subsidi laptop buat dosen-dosen gitu ya. Oke. Langsung kelihatan hasilnya. Dosen-dosennya kayak bisa kelasnya lebih bagus gitu loh. Kayak hasil dari apa yang aku lakukan itu kayak kelihatannya. Halo juga. Kok JT yang aku nggak pernah ketemu, maaf ya kok. LP kita tahun ini. Iya. Nggak pernah ketemu. Ya, tapi aku udah mau selesai kamu berkomentar sekarang. Mau ketawa. Oke, back to topic lagi, back to topic. Gimana? Ya udah begitu. Tadi aku bilang kayak hasilnya tuh kelihatan langsung. Nah, kamu ngapain? Kamu nggak tahu kamu bikin policy atau kamu bikin apa, itu hasilnya kelihatan. Meskipun di sana juga akhirnya kayak responsibility-nya jauh lebih tinggi ya. Kalau misalnya kamu bikin sesuatu dan itu nggak berhasil, jadi ya kelihatan juga. Sebenarnya selain itu kan kayak dari sisi rektor kali ya yang paling jelas ya, karena kamu implementasi kamu saat ini langsung kelihatan di mahasiswa kamu gitu kan ya. Tapi sebenarnya gini sih, aku ada penasaran. Jadi kan sebagai orang yang cuma pernah jadi mahasiswa tapi nggak pernah menginjak jenjang pendidik, rektor tuh pendidik gak ya? Sebenarnya wewenang rektor tuh apa sih? Penasaran dong sih ini. Kayak aku sebenarnya clueless rektor itu sebesar apa? Karena kalau dulu waktu aku masih mahasiswa itu aku bayangin rektor ya orang yang paling dalam tanda kutip senior dan dihormatin di universitas itu, tapi ada tanda seniornya yang biasanya berkaitan erat dengan umur. Sedangkan Risa kan rektor termuda nih. Nah, jadi wewenang sebagai rektornya gimana? Terus bagian termudanya ini jadi plus point atau negative point atau what point gitu? Jadi kayak paradoks gitu ya, kayak rektor tapi muda. Gitu. Rektor tapi muda. Biasanya kan rektor agak
Mohon maaf buat rektor-rektor out there, tapi kan agak berusia gitu. Kalau aku ngerasa pastinya ada plus minusnya lah ya. Soalnya experiences kalau aku sama dosen-dosen misalnya tentang kedosenan ya, kayak kepangkatan dosen, gitu kayak my experience is way less than other people, honestly ya. Jadi mau ngurusin gimana pergi ke LL Dikti, misalnya ada kayak berkas-berkas apa itu, aku ngerasa kayak my experience jauh lebih low. Tapi kayak for ada programs yang mungkin bisa bikin program yang lebih dekat sama kerjaan, industri, itu kayak aku jauh lebih cepat untuk ngelakuin itu gitu. Although aku pastinya aku tahu orang-orang rektor-rektor yang keren-keren banget yang bisa bikin program hebat-hebat sih. Jadi aku ngerasa tetap aja tergantung orangnya gimana nak. Kayak mereka mau apakah orangnya itu determined enough atau enggak, kayak umur itu secondary gitu. Itu menurut aku. Dan dunia kerjaan tidak mengenal umur, guys. Mengenalnya experience sama semangat. Bener nggak, Bu Risa? Bener. I almost thought kamu bakal ngomong mengenalnya profit, tapi ternyata enggak, mengenalnya semangat. belum kita tidak lagi impactful talk, jadi belum ngomong kayak profit, tapi profit juga mungkin. Nah, ngomong-ngomong tentang apapun itu impactful talk, nah sebenarnya kan kita tadi udah bahas ya tentang kehidupan Risa sebagai rektor, bahwa bagaimana di usia muda itu pun tidak menjadi kendala, meskipun rektor tuh biasanya kan dikonotasikan dengan orang yang paling senior. Kita juga udah membahas tentang bagaimana di luar rektor kamu juga lagi bikin YouTube nih. YouTube kamu yang Kampus Awan itu, oh ya YouTube kamu yang Kampus Awan tuh ada tujuan tertentu yang khusus nggak? Kayak misi-misi gitu, menjadi kampus terkenal online apapun gitu kayak. Visinya ya, kampus online yang go to misalnya baru dipikir ya. Iyalah, baru sekarang ini. Sekarang berpikir sekarang harus ada jawaban. Susah ternyata ini mengulas lebih tuntas daripada Instagram live lainnya ternyata. Kalau iya bener banget. Tapi aku mikir pertama kali sih at least the spirit yang kita mau bikin lah itu tuh kita ini kepingin kayak sharing mengenai tips and tricks about stuff. Apakah itu tentang lessons, apakah itu tentang yang lebih formal, bahasa Inggris, tentang hukum gitu ya, yang formal. Ataupun kayak aku tentang hidup, tapi kayak what we found in the middle yang kita ngerasa useful tuh apa aja gitu. Kayak that's the spirit. Dibikin yang simple, yang orang-orang itu kayak mau dengerin. Jadi they can at least get something out of it. Oke, masuk akal. Diterima lah jawaban baru bikinnya ini. Ketahuan ada yang bilang tapi kalau di itu 25 baru dipikirin ya visi-misinya. Oh, visi-misinya nanti ya tak diskusiin. Aku diskusiin. Nah, jadi kan tadi kita sudah berkenalan dengan Risa secara luar, yang kayak sebagai rektor, sebagai YouTuber, sebagai orang yang membuat Kampus Awan. Tapi juga pengen tahu loh, karakter kamu dan quality kamu yang kamu yang kamu pikir kamu punya dan memang kamu dalam lakukan. Contohnya gini nih pertanyaannya, maksudnya gini. Dari Budiono Li, memimpin sebuah universitas gaya leadership yang cocok seperti apa ya? Jadi ini tentang kamu gitu, gaya kamu yang kayak gimana? Aku ya. Kalau aku ngerasa aku sendiri itu orang yang lebih suka untuk empower people yang ada di tempat kayak yang kerja di satu organisasi gitu sih. Karena aku ngerasa kayak kamu tuh kalau misalnya bisa ningkatin autonomi ya, mereka bisa kayak punya inisiatif sendiri, bisa kerja sendiri, itu kayak growth-nya bakal kayak multiplied by a lot gitu loh. Jadi kayak ya tentunya tetap aja yang baik-baik ya, harus kayak dimonitor gimana progresnya. Tapi I feel like dengan keadaan sekarang ini lebih banyak kamu nyoba, meskipun ada chance gagal, itu waktu kamu sukses itu kayak it increases the chance by a lot gitu. Daripada kamu satu doang yang mikir, kayak cuman kepalanya doang yang mikir, terus nanti yang lainnya ngikutin, itu menurut aku susah. Jadi mau nggak mau pasti kamu harus punya sebuah tujuan, tapi semuanya mikir barengan gimana caranya untuk capai tujuan itu. Gitu. Jadi visi-misi harus jelas dong, Bu Risa. Kembali lagi. Supaya semua kamu mikir kan berbeda. Kamu tahu kan side project. Oh iya, betul. Mohon maaf. Nah, selain itu, jadi itu kan dari sisi leadership ya di suatu kepemimpinan sebagai rektor. Tapi ada juga nggak sih kayak maksudnya side goals mungkin yang kayak suatu kepribadian lain yang kamu
apa ya, yang menurut kamu itu bakal berguna, atau suatu kebiasaan yang menurut kamu bakal berguna buat teman-teman yang lagi nonton live ini, karena mereka juga pengen tahu kamu di usia yang muda dengan tingkat kepemimpinan yang sangat tinggi ini sebenarnya ada suatu habit tertentu nggak, atau kayak suatu apa ya, karakter tertentu nggak yang kamu sudah miliki atau ingin memiliki gitu. Aku ini kan, jadi ceritanya aku ini kan join organisasi lain yang namanya Entrepreneur Organization. Dan aku kalau misalnya ngomong karakter, itu aku ngerasa, mungkin aku yang ngerasa paling, apa ya, paling close to my heart, itu kayak the thirst for learning gitu ya. Sama ini sih, aku ada barusan itu, ngerasa ada dua hal, kayak yang aku ngerasa, satunya tuh thirst for learning, sama satunya tuh kayak kamu harus bisa trust and respect other people gitu loh, kayak kamu gimana caranya thirst for learning. Jadi gini ceritanya, kita kok balik, jadi ceritanya di IO itu kan, itu organisasi lain ceritanya teman-teman, maaf ya ya terus jadi tapi kalau ada, kita kan it's open, ada juga teman-teman GCI yang di IO ataupun IO di GCI sama aja, kayak aku double gitu. Nah, cuman aku merasa banget kayak kalau misalnya kamu tuh mau coba untuk try something new, kamu mau belajar sesuatu yang baru, and you keep the the mindset kalau kamu itu you are not the most expert gitu loh, kayak kamu nggak ngerasa kok gitu loh. Itu yang aku ngerasa kayak I feel like aku itu kayak banyak ada pengalaman lain yang orang lain itu mungkin punya yang aku nggak punya gitu. Jadi I think punya itu something really important gitu. Kalau yang tadi aku bilang Oke, aku selesai bentar deh. Ya, kalau trust and respect itu aku ngerasa gini, all this time itu aku ngerasa kita ini kayak misalnya ketemu sama orang, kayak kalau misalnya kamu tuh bisa diskusi lah, atau kamu kayak lebih terbuka sama orang, tapi with the idea kalau kamu ini sama-sama punya a good mindset gitu loh, kayak kamu ini nggak mau jatuhin orangnya atau apa, itu I feel like bisa menjadi sebuah discussion yang bagus banget, dan itu kayak bisa building. Tapi saat ini kan nggak semua kayak gitu, kayak kamu bisa kadang-kadang curhat sama temanmu. Karakter kamu itu ini aku nggak kok bocor. Thank you loh ya. Iya, tapi aku merasa kayak di sini nggak banyak kayak orang-orang kamu kadang-kadang cerita jadi gosip gitu kan, kayak betul banget. Iya, jadi kayak ya, I am looking for someone kayak gitu, misalnya punya teman ya. Gitu. Anyway, jadi itu dua karakter yang menurut aku keren banget sih. Jadi thirst for learning sama trust and respect. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi loh. Kita ini sekarang kan lagi live di JCS Java juga. Risa ini udah join berapa lama ya di JCS Java? Jadi aku ikut pertama kali itu 2019. Terus ini tahun kedua, 2020. Jadi 1.5 years. Half year-nya agak gak kerasa ya karena corona. Sama sekali gak kerasa sih. Gak kerasa. Terus selama 1.5 year itu menurut kamu JCI udah bantu kamu dalam sisi apa? Atau ada pengalaman apa nggak di JCI gitu? Ya kayak aku beberapa kali ikut program-programnya JCI, dan aku kayak kenal banyak orang yang menurut aku nggak bakal bisa ketemu kalau misalnya nggak lewat JCI sih. Dan aku ngerasa orang JCI itu keren-keren banget, kayak misalnya waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang fokus di sosial kayak Nat, terus ya gitu ya. Dan aku ngerasa kayak punya kemauan untuk contribute more, untuk kayak kamu create a good impact in society, gitu-gitu. Dan aku ngerasa kayak nggak semua orang itu juga punya something like that gitu. Dan yang paling penting itu aku ngerasa orang-orang di GCI itu kan kita sama-sama profesional nih. Jadi kayak kamu bisa diskusi kerjaan, dan kamu bisa diskusi hal-hal yang lain juga yang ada hubungannya sama kerjaan ataupun your life gitu. Kalau kamu pilih, aku tanya satu kata yang menggambarkan JCI menurut seorang Risa Santoso itu apa? Satu kata ya? Susah ya? Susah kalau satu kata. Biasanya yang top pertama itu yang jawabannya. Di luar skrip semua ini. Iya, apa ya? Kalau satu kata itu... 2 kata deh, 3 kata, 1 kalimat.
Hmm, kayak aku ngerasa welcoming and enjoyable. Aku ngerasa gitu sih. Kayak Welcoming vibe-nya and tuh enjoyable. kayak gitu. Welcoming Kayak and orang-orang. enjoyable itu berarti kayak family gitu ya? Welcoming and enjoyable ya enggak sih? Bener juga. Atau enggak? Hmm. Betul juga. Jadi lebih kayak something that you can always come back to, very welcoming. Kayak kalau join tuh enjoyable activitiesnya gitu dong berarti ya maksudnya Aris ya? Atau Iya, enggak? kayak misalnya nih aku tiba-tiba nggak ikut lama gitu ya. Terus aku Hmm. ikut lagi. Semuanya tuh gak kayak, kok biasanya nggak ikut terus sekarang muncul gitu. Kayak semuanya welcoming. Oh, masuk akal, masuk akal. Semuanya kayak, hey, welcome back gitu ya. Iya. Everybody Oke. says welcome back to Risa gitu. Rasa Dora the Explorer. Oke, anyway, sekilas info buat teman-teman yang lagi join. Kalian yang udah member JCI Java, welcome to this talk. Kalau misalnya belum, kalian bisa DM kita di Instagram ini ataupun chat salah satu orang JCI Java yang kalian tahu buat join. Karena di Agustus ini, kalau nggak salah JCI Java lagi ada promo membership. Meskipun kita lagi tidak banyak kegiatan offline karena bukannya nggak mau tapi nggak bisa dan nggak boleh dan sebaiknya tidak. Kita ada banyak banget kegiatan online dan kita juga banyak banget Zoom Talk sehingga kalau kalian join, kalian bisa dapat semua rekaman Zoom Talk yang sudah-sudah. Jadi kalau kalian mau ngejar dan nonton setiap hari 1 atau 2 kan bisa juga ya. Sama kalian juga bisa dapat connection and feel welcome like Risa does. By the way, Please itu join banyak us. banget tuh. Itu setiap hari ada Zoom loh, by the way, semuanya. Setiap hari. Dan keren-keren. Every day. Orangnya, ownernya inilah, CEO-nya inilah, politician semua inilah. Jadi kayak banyak banget. So, it's not a bad deal at all. Oke, BTW aku tadi sebenarnya sekitar lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Coba aku scroll-scroll ya, Risa ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Fioni. Menurut Kak Risa, bagaimana pengaruh figur seorang mentor untuk mendukung kita dalam mengembangkan potensi? Oh, aku ngerasa itu penting banget sih mentor. Kalau kamu punya a goal ya terutama, kamu punya someone yang kamu look up to, atau kamu punya sebuah kerjaan yang kamu tuh suka gitu ya, kamu kepingin jadi kayak punya kerjaannya si A gitu. Aku ngerasa kayak kamu punya mentor itu super berguna karena kamu udah langsung tahu dari orangnya experience apa yang bantu mereka untuk build their character, build Bener their banget. skills. Dan kamu bisa tahu apa langsung yang curi gitu ya. Curi-curi Jadi dikit aku gitu nggak sih? bener, itu kan kamu belajar dari experience mereka. Kalau mereka sharing itu bukan mencuri. Jadi oke lah, kamu masih oke Mendapatkan. gitu. Dia mendapatkan. Kalau boleh Tanya tahu, orang yang banyak. siapa sih mentor seorang Risa Santoso? Mentorku ya. Aku Susah lagi ya pertanyaannya. kok susah banget sih kayak mentor tuh sebenarnya Ini semacam mata bos najwa, lama. mengulas. Bosku yang lama, aku ngerasa dulu waktu di kerjaan pertamaku banyak sih aku tanya-tanya sama dia. Yang langsung ya, yang direct. Terus aku ngerasa mungkin Oke, teman-temanku yang kamu paling terkena gitu, yang paling satu nama yang paling pop, paling powerful. Nggak harus semuanya, pasti banyak banget mentor dalam hidup gitu. kok susah banget sih? Kenapa sih pertanyaan ini susah banget? Mengulas Risa Santoso Sebentar. secara terperinci. Mentor saya yang paling besar. Waduh. Mentor saya yang paling besar. Mungkin yang paling aku inget itu Pak Iwan. Jadi ceritanya dia ini Selamat ya Pak Iwan. Oke. Iya. Tapi terakhir meskipun aku nggak kontak Pak Iwan, kalau misalnya sampai nonton ini kayak ya Bapak tetap mentor saya yang saya rasa paling Terima kasih Pak paling Iwan. apa ya? Saya paling belajar banyak dari Bapak gitu. Jadi ceritanya Pak Iwan ini waktu itu dia ini konsultan yang waktu itu dipanggil waktu aku masih di kantor staf presiden, jadi di Jakarta. Terus dia ini nyeritain journey-nya dia dari waktu dia itu kerja sama orang sampai dia jadi kayak CEO sendiri, sampai dia bikin kerjaannya kayak usahanya sendiri, sampai terakhir itu usahanya dibeli sama perusahaan luar negeri. Terus dia retire lah. Maksudnya kayak dia 2 tahun nggak boleh di industri yang sama. Jadi akhirnya dia kayak masuk ke angel investing gitu. Jadi aku ngerasa kayak belajar banyak banget sih. Keren banget.
Terima kasih Pak Iwan setelah menciptakan rektor termuda Indonesia. Enggak juga sih. Dan banyak mentor lainnya dalam hidup Risa. Lanjut ya, Cak Iya, ya. terima kasih. Ada lagi nih pertanyaan dari Felicia Lastri. Apakah mimpi Kak Risa yang belum tercapai? Puitis nih kayaknya Lastri. Mimpi. Iya, aku kayak barusan mikir-mikir setelah aku tanyain banyak orang. Ini bukan mimpi sih, lebih apa yang aku pengen lakukan yang belum aku bisa lakukan. Boleh nggak? Oke, boleh kasih. Thank you. Nah, aku tuh jadi aku kepengen banget itu kayak nyoba tinggal di tempat-tempat yang berbeda, kayak selama 3 bulan, 6 bulan gitu. Kayak misalnya nih tinggal di Jepang 3 sampai 6 bulan, kayak kerja di sana. Oh, Kayak aku kira pergi ke desa, live in gitu 3 bulan. oh enggak juga, Oh, enggak bukan juga. bukan community Beda setting. negara gitu ya. Gitu ya Bu. Maksudnya itu juga a part of it. Iya boleh kalau misalnya itu kayak sih. iya kan asik banget di pedesaan pun nggak apa-apa kalau misalnya clean gitu. Kalau Kita toiletnya kayak clean harus belajar bahasa Jepang. iya kayak aku paling pokoknya asal toiletnya bersih aku oke. Beli ke toilet kubikel aja buat supaya bersih. Oke, berarti tinggal di suatu tempat selama jangka waktu yang cukup lama untuk kayak tadi ya, nggak bisa tuh cuma 1 minggu 2 minggu, harus intern 3 sampai 6 bulan. Nah ini juga sama, tinggal di satu tempat 3 sampai 6 bulan, bener nggak? Gitu ya, biar Iya ngerasain kayak rasanya jadi tapi penduduk bukan sana cuma gitu. kerja. Iya itu cuman kerjanya gimana gitu aku bingung kerja yang bisa putar-putar gitu susah. Jadi ya Mungkin kamu bisa jadi penulis buku dongeng kayak film Korea It's Okay to Not Be Okay. Bisa pindah-pindah. Mohon maaf. aku mungkin aku agak jadi melenceng dari dosen topik. aja jadi aku muter-muter tuker apa sih biasanya tukar dosen gitu tuh kamu tau gak sih kayak tukar dosen Tahu, gitu. kayak pertukaran pelajar tapi dosen. Kayak nggak bisa deh, Oh, susah. Karena kalau misalnya lagi nggak terima gimana, lagi corona gimana, kamu harus bergantung pada kalau universitas apakah mau menerima kamu atau enggak. Mendingan jadi penulis buku dongeng anak-anak. Cocok kok bisa. gitu ya. Lanjut ya. Disiplinnya kurang nih kalau sendiri. Mau nulis buku aja nggak selesai. Buku kita belum selesai kakak. Anyway, ada juga pertanyaan nih dari Tri Octavian. Kak, motivasi jadi rektor university gimana? Motivasi jadi rektor universitas. Pertanyaan bagus nih. Yang memotivasi aku gitu, atau yang memotivasi aku biar bisa jadi rektor, atau yang memotivasi aku sekarang? Pilih. Tentunya karena saya adalah moderator yang menyebalkan semuanya kak, semuanya saya mau tahu. Ya ampun. Kalau aku, kalau motivasi aku pengen nyoba, kenapa aku kepingin kayak jadi rektor? Itu aku ngerasa kayak it's a new experience dan kayak kapan lagi? Kayak kapan lagi? Kayak kapan lagi? It's interesting. Meskipun dengan banyak responsibility dan aku tahu ada banyak hal yang harus kayak apa ya? That I have to deal with lah. Menurut aku it's kayak a very interesting opportunity. Terus yang kenapa yang motivasi aku sekarang? Kayaknya yang memotivasi aku sekarang itu actually kayak tahu kalau mahasiswa di tempatku itu merasa kalau kampusnya itu berguna dan oke. Wah, dan dosen itu happy banget sih. Happy banget. Iya kan, kamu kayak happy semakin banget, orang happy lain. Banget. Jadi kalau dosennya happy, kalau mahasiswanya happy, itu kayak kamu juga happy gitu tuh. Jadi kalau kalian bingung mau kuliah di mana, bagi yang di sini mungkin masih kecil, bisa tuh ke kampus Institut Asia karena semua di sana kayaknya happy. Lihat rektor cantik, ya nggak? Thank you though. By the way, last question kali ya, Nat ya? Atau penutupan aja? Boleh. Penutupan. Oke. Last question, terus kita penutupan kali ya. Last questions-nya ada dari Clarissa 211. Kak, mau tanya, sekarang kan banyak banget yang gencar untuk bisa intern di mana-mana. Menurut Kak Risa, apabila ada kesempatan, lebih baik fokus mengembangkan bisnis sendiri atau coba internship di waktu yang sama? Wow, kayak opportunity-nya kayaknya bagus-bagus ya, mau intern, kayak bisa milih-milih. Kayak memang kadang-kadang kalau kita itu di face with a lot of choices sama bingung. Iya nggak sih? Soalnya kamu harus kayak gimana ya gitu. Tapi aku merasa
kayak is it worth it for you untuk nyetop kerjaanmu sekarang untuk kamu tuh intern di tempat lain, dan kayak seberapa susah opportunity itu kamu dapat. Menurut aku di situ sih. Kalau kamu merasa itu worth it, ya nggak apa-apa, you pause what you're doing terus kamu nyoba untuk internshipnya. Apalagi kalau itu susah banget ya sebulan. Tapi kalau misalnya dan balik lagi tuh kayak Clarissa tergantung ya, kayak your financials, terus kayak apa bisa apa enggak, atau misalnya kamu ke depannya mau apa, itu kan balik lagi tergantung kamu. Cuman pesanku kayak yang nanti kamu nggak bakal regret aja, yang kayak kamu milih yang nanti kamu kayak nggak bakal nyesel kalau kamu ambil gitu loh. Oke, gitu Clarissa jawabannya. So, thank you banget ya Risa udah bergabung bersama kita di JCI Java Impactful Talk, di mana kita berusaha mengenal satu sama lain member dari JCI Java. Impactful Talk ini bakal ada setiap minggu depan sebenarnya saya. Terus anyway, kita udah kenal sosok Risa sebagai rektor termuda Indonesia, bagaimana motivasinya, perjalanannya, ke depannya mau ngapain, peran dia di bidang edukasi nanti mau gimana, lalu side job dia yang kampus awan, dan bagaimana Risa harus juggling in between both. Dan bagaimana akhirnya semua orang dalam hidup Risa itu menjadikan Risa sosok yang leadership yang bisa trust. Sama apa tadi? Lupa. Trust. Yang penting itu jadi orang harus ada thirst for learning sama respect and trust each other. Nah, last words nih Risa buat semua orang yang ikut live pada malam hari ini apa nih? Pesan-pesan kayak motivasi kayak pesan-pesan ya. Aku rasa tuh kayak kita ini sekarang sudah kayak stage dimana enak sama online, gue honestly. Jadi aku doang sama orang sih. Kayak yang enak online boleh komen di sini atau tekan tombol hati di sebelah situ. Kayak iya, soalnya kayak sekarang kayak awal-awal meeting online, ketemu sama orang di industri misalnya mau kerja sama juga online, ngajar juga online. Kayak semuanya itu kan online, sosial media juga online. Kayak aku ngerasa kayak this is a stage gitu loh, kayak dimana kita ini harus melewati ini. Jadi aku ngerasa kayak jangan terlalu stres aja sih, kayak take it easy. Itu yang aku ngerasa kayak bikin aku paling feel better, kayak take it easy, terus kayak fokus on what's important. Langsung nih aku dengerin ini semua langsung damai rasanya. Oh iya, sama ini dong pesan buat antara orang yang sudah join JCI sama akan join JCI, ada nggak sedikit aja? 1-2 kata. Oke, kalau misalnya kamu mau lebih punya kayak network of people, of professionals yang kayak kamu bisa connect with, yang kamu bisa mungkin kerja sama bareng, itu kayak this is a very kayak apa ya, good opportunity for you to delve in gitu. Jadi coba aja buat nyoba kenalan sama orang-orangnya, terus misalnya mau bikin project baru, who knows, bisa ada opportunity lain. Buat teman-teman yang udah ada di GCI sendiri, aku ngerasa kayak keep up the good work, kayak udah arrange banyak banget event-event. Aku nggak ngerti kalau mereka bisa, mau gitu. Ke Institut Asia lagi loh, boleh nggak ke sana untuk join nih? Wilson udah tanya 2 kali nih, kapan boleh ke Institut Asia? Waktu-waktu boleh ya, Bu Rektor ya, kita ke campus. Boleh aja sih. Akan direncanakan segera buat member JCI Java, don't worry. Tapi kampusku tuh nggak sebagus itu loh teman-teman. Maksudnya kayak aku bingung mau tur ngapain gitu. Kayak it's just a campus, bukannya jelek ya, tapi sih it's a campus. Mau foto sama Piagam Muri, deket dikit loh teman aku yang punya Piagam Muri di kantornya. Oke, boleh, silahkan. Kalau mau ngeliat office-ku, kalau misalnya mau ngeliat kayak kampus Asia gimana, mau mempromosikan kampus Asia, very welcome. Oke. Kalau gitu, thank you so much ya Risa udah memberikan waktunya. Kita sorry banget untuk semua pertanyaan yang belum bisa dijawab karena Risa memang ada kegiatan sendiri habis ini. Kalau misalnya mau tanya, boleh banget tanya langsung sama Risa secara chatting, DM, mengajak live, DM, mengajak Zoom meeting. DM bisa, atau waktu live bisa di sini. Tapi mungkin paling gampang waktu di sini ya, kayak Vioni gini kayak super apa namanya aktif. Itu kayaknya paling efektif dibaca. Soalnya bisa kadang-kadang. Oke. Silakan kalau misalnya. Thank you. Bye bye. Thank you ya Riz ya udah join. Thank you for having me. Dadah. Bye bye.